kemuliaan yang dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Ku sembah Engkau Allah yang kudus. Ku sembah Kau Allah yang besar. Ku sembah Kau Allah yang mulia. Ku nanti, ku rindukan Engkau, Yesusku. Ku bangga akan Engkau, bangga akan Yesus. Terpujilah Engkau Yesus, Allah yang besar yang ditinggikan, dan setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan Allah, Engkaulah pencipta segalanya. Kau penguasa, Kaulah Raja yang berikan kemenangan bagiku. Terpuji Engkau Yesus, bangga akan pribadimu. Haleluya, glory. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar, Kau yang suci, Kau yang kutinggikan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Dalam kitab Ester pasal ketiga ini, kita akan melihat bagaimana Haman merencanakan kejahatan terhadap umat-Mu. Namun kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang sanggup membatalkan rencana jahat menjadi jalan keselamatan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk tidak takut pada ancaman dunia, melainkan percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa manusia. Bukalah hati kami agar firman yang disampaikan meneguhkan iman kami, menimbulkan keheranan, dan mengingatkan kami bahwa Engkau selalu bekerja di balik layar kehidupan kami. Kiranya firman ini menjadi pelita bagi langkah kami, dan agar kami tetap setia, berani, dan penuh pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penyelamat yang setia, kami berdoa. Amin. Oke, saudara. Ini adalah suatu pasal yang seru kita melihat. Oke. Saudara, selama 4 tahun, keadaan di Susan berlangsung damai. Ester bertata sebagai ratu, dan Mordekai mengurus urusan-urusan raja di gerbang istana. Namun kemudian segalanya berubah.
Dan seluruh orang Yahudi di kekaisaran itu terancam untuk digenosid, dibunuh, semata-mata demi memuaskan kebencian seorang pria bernama Haman. Kitab Ester adalah salah satu dari 5 kitab perjanjian lama yang oleh orang Yahudi disebut sebagai tulisan-tulisan atau 5 Megilot. Kata Megilot itu berarti gulungan dalam bahasa Ibrani. Kitab-kitab lainnya adalah Rut, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Ratapan. Saudara, setiap tahun pada perayaan Purim, kitab Ester dibacakan di depan umum di sinagoga. Setiap kali pembaca menyebut nama Haman, hadirin akan menghentakkan kaki dan berseru, kiranya namanya dihapuskan. Bagi orang Yahudi dimanapun, Haman melambangkan siapa saja yang pernah berusaha untuk memusnahkan total bangsa Israel. Saudara, pasal-pasal ini menjelaskan kepada kita mengapa Haman adalah sosok yang begitu berbahaya. Oke, pasal ini kita belajar tentang siapa Haman. Yang pertama, asal-usulnya. Yang kedua, otoritasnya. Yang ketiga, kesombongannya. Yang keempat, kelihayannya. Dan yang kelima, sikap acuh tak acuhnya. Mari kita mulai dengan asal-usulnya. Ester 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Oke, Haman bin Hamedata, orang Agag. Ini adalah asal-usulnya. Haman adalah seorang orang Agag, sebutan yang bisa berarti ia berasal dari suatu wilayah di kekaisaran yang dikenal sebagai Agag. Namun sebutan itu juga bisa berarti bahwa ia keturunan Agag, raja orang Amalek. 1 Samuel 15 ayat 8. Jika kemungkinan kedua ini benar, maka kita dapat dengan mudah memahami mengapa Haman membenci orang Yahudi. Saudara, karena Allah telah menyatakan perang terhadap Amalek dan menghendaki agar nama serta ingatan tentang Amalek dihapuskan dari muka bumi. Kisah ini bermula pada masa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ketika orang Amalek menyerang umat Allah yang sedang kelelahan di baris paling belakang saat bangsa itu sedang dalam perjalanan. Setelah Musa memerintahkan Yosua untuk memerangi Amalek, Musa berdoa syafaat di atas gunung dan Yosua meraih kemenangan besar. Allah memerintahkan Musa untuk mencatat dalam sebuah kitab bahwa dia telah menyatakan perang terhadap orang Amalek dan suatu hari kelak akan membinasakan mereka sepenuhnya karena perbuatan mereka terhadap umatnya. Musa mengingatkan orang Israel tentang serangan hianat orang Amalek itu sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Namun Saul, raja pertama Israel, adalah orang yang diperintahkan Allah untuk membinasakan total orang Amalek. Namun ia gagal melaksanakan tugas tersebut dan kehilangan mahkotanya. Dan akhirnya seorang pria Amalek mengakui telah membunuh Saul di medan perang. Saudara, karena Saul tidak sepenuhnya menaati Tuhan. Sebagian orang Amalek tetap hidup dan salah satu keturunan mereka, Haman, bertekad untuk memusnahkan musuh bebuyutan bangsanya yaitu orang Yahudi. Perlu dicatat bahwa Raja Saul yang berasal dari suku Benyamin gagal membinasakan orang Amalek. Namun Mordekai yang juga berasal dari suku Benyamin melanjutkan perjuangan tersebut dengan mengalahkan Haman. Perlu dicatat pula bahwa leluhur bangsa Amalek adalah keturunan Esau. Sedangkan Esau adalah musuh bagi saudaranya sendiri Yakub. Ini merupakan satu tahapan lagi dalam konflik yang telah berlangsung lama antara daging dan roh, antara iblis dan Tuhan, serta jalan iman dan jalan dunia. Segala sesuatu tentang Haman itu menjijikkan. Tak ada satupun hal pada dirinya yang patut dipuji. Bahkan Allah membenci segala sesuatu yang ada pada Haman. Saudara, kita baca Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.
Saudara, ingatlah ketiga sifat jahat ini, dan saat Anda nanti akan mempelajari kitab Ester, Anda akan melihat semuanya itu tercermin di dalam diri Haman ini, yaitu orang yang anti Tuhan ini, saudara. Asalnya bahwa dia adalah keturunan dari Agag, raja Amalek yang tidak dibunuh oleh Saul. Bagian kedua, otoritasnya di kerajaan Ahasuerus. Kita tetap baca ayat yang sama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Saudara, otoritasnya pada suatu waktu antara tahun ke-7 dan ke-12 pemerintahan Ahasuerus, raja memutuskan untuk mengangkat Haman sebagai pejabat tertinggi di kekaisaran. Bayangkan saja, Mordekai yang berjasa, yang telah menyelamatkan nyawa raja, namun tidak menerima ucapan terima kasih, apalagi imbalan, sedangkan Haman yang jahat tidak melakukan apa-apa, justru dipromosikan. Ada banyak ketidakadilan yang tampak dalam hidup ini. Namun Allah mengetahui apa yang dilakukannya dan tidak akan pernah meninggalkan orang benar atau membiarkan perbuatan mereka tanpa upah. Percaya saja hal ini, saudara. Haman mungkin mendapatkan posisi baru yang penuh kuasa ini dengan cara menjilat dan merayu, karena begitulah wataknya. Ia adalah seorang yang sombong dan tujuannya adalah meraih kekuasaan serta pengakuan. Seperti yang telah kita lihat, Ahasuerus adalah orang yang lemah dan mudah tertipu, gampang termakan rayuan, dan serta ingin menyenangkan orang lain, sehingga tugas Hamanlah tidak sulit. Beberapa penelaah Alkitab melihat sosok Haman sebagai gambaran dari manusia durhaka, yaitu antikristus, saudara, yang kelak akan muncul dan memerintah umat manusia dengan kejam. 2 Tesalonika 2 dan 2 13. Haman diberi wewenang besar oleh raja, dan iblis akan memberikan kuasa kepada penguasa dunia yang jahat ini, yang kita sebut sebagai antikristus. Sebagaimana Haman membenci orang Yahudi dan berusaha membinasakan mereka, demikian pula antikristus akan memicu gelombang antisemitismenya di seluruh dunia. Pada awalnya ia akan pura-pura bersahabat dengan Israel dan bahkan membuat perjanjian untuk melindungi mereka. Namun kemudian ia akan melanggar perjanjian itu dan memusuhi bangsa yang sebelumnya telah ia sepakati untuk dibantu. Sebagaimana Haman pada akhirnya dikalahkan dan dihukum, demikian pula antikristus akan ditaklukkan oleh Yesus Kristus dan dicampakkan ke dalam lautan api. Allah mengizinkan Haman diangkat ke jabatan tinggi ini karena ia memiliki tujuan yang hendak digenapi melalui dirinya. Allah memegang teguh janji-janjinya dan tidak akan melanggar perjanjiannya dengan umatnya. Saudara, seorang pendeta yang bernama Vernon McGee sering berkata, orang Yahudi telah menyaksikan pemakaman setiap bangsa yang berusaha memusnahkan mereka, dan Haman pun tidak terkecuali. Cara seseorang menggunakan wewenangnya merupakan ujian bagi karakternya. Apakah mereka menggunakan wewenang itu untuk memajukan diri sendiri atau untuk menolong orang lain? Apakah mereka untuk memuliakan diri sendiri atau untuk memuliakan Allah? Daniel diberi kedudukan tinggi yang serupa dengan kedudukan Haman. Namun Daniel menggunakan wewenangnya untuk menghormati Allah dan menolong orang lain. Tentu saja perbedaan antara Daniel dan Haman adalah bahwa Daniel adalah seorang hamba Allah yang rendah hati, sedangkan Haman adalah orang dunia yang sombong. Saudara, bagian yang ketiga adalah tentang kesombongannya. Ester 3 ayat 2-6. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan kepada merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk hanya membunuh Mordekai saja.
Karena orang telah memberitakan kepadanya kebangsaan Mordekai itu, jadi Haman mencari ikhtiar untuk memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Saudara, kerajaan Ahasiweros terbentang. Jadi kalau misalnya untuk bunuh orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros itu nggak ada sisa orang Yahudi, saudara. Ya, nah, tidak puas hanya dengan memegang jabatan tinggi dan menjalankannya, Haman menginginkan segala bentuk pengakuan dan penghormatan publik yang bisa ia dapatkan. Meskipun penduduk timur dekat kuno biasa memberikan penghormatan secara terbuka, sang raja harus mengeluarkan dekret khusus mengenai Haman. Jika tidak, rakyat tidak akan sujud kepadanya. Kenapa? Karena Haman adalah sosok kerdil yang menduduki jabatan besar, dan para bangsawan lain yang jauh lebih layak darinya tidak mau mengakuinya dengan sukarela. Fakta ini menjadi petunjuk lain bahwa Haman mendapatkan jabatan itu bukan karena memang pantas menerimanya, melainkan dengan cara merebutnya dengan tidak sah. Jadi, ya, raja keluarin dekret memaksa orang untuk berlutut. Kalau nggak perlu. Seandainya ia adalah pejabat yang cakap dan layak, para pemimpin lain pasti akan mengakuinya dengan senang hati. Saudara, kesombongan membutakan seseorang terhadap jati diri mereka yang sebenarnya dan mendorong mereka untuk memaksakan kehendak untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pantas mereka terima. Penulis esai asal Inggris Walter Savage Landor pernah menulis, ketika orang-orang kerdil menghasilkan bayangan yang panjang, itu pertanda matahari sedang terbenam. Haman memang sosok yang kerdil, namun kesombongannya mendorongnya untuk menampilkan diri dan bersikap seolah-olah ia jauh lebih hebat dari kenyataannya. Memaksakan kehendak, ya. Orang bodoh menganggap penghormatan yang ditujukan bagi jabatan mereka sebagai penghormatan bagi diri mereka sendiri. Tulis Aesop dalam fabelnya yang berjudul The Jackass in the Office. Itu apa? Keledai yang memegang jabatan. Dan ungkapan ini sangat tepat menggambarkan sosok Haman. Ia diakui bukan karena karakter dan kemampuannya, melainkan karena jabatan yang dipegangnya dan karena dekret sang raja. Janganlah berusaha menjadi orang sukses, kata Albert Einstein, tetapi berusahalah menjadi orang mempunyai nilai. Orang-orang yang bernilai akan mendapatkan pengakuan yang memang pantas mereka terima. Saudara, kenaikan pangkat Haman mungkin menimbulkan sisi terburuk dalam dirinya. Namun hal ini justru memunculkan sisi terbaik dalam Mordekai, karena Mordekai menolak untuk memberikan penghormatan kepada Haman. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang Yahudi tidak melanggar perintah kedua saat mereka bersujud di hadapan orang memegang kekuasaan. Hal ini sama dengan orang Kristen masa kini yang menunjukkan rasa hormat kepada para pemimpin. Sebagai contoh, Abraham bersujud di hadapan Bani Het saat ia bernegosiasi dengan mereka untuk membeli makam bagi Sarah. Perlu ingat bahwa pemusnahan orang Yahudi berarti berakhirnya janji mesianis bagi dunia. Berarti Tuhan bohong ya kalau tiba-tiba orang Yahudi dimusnahkan. Alasan Allah berjanji untuk melindungi umatnya agar mereka dapat menjadi saluran baginya untuk memberitakan firman Allah dan untuk meneruskan anak Allah kepada dunia. Israel ditetapkan untuk membawa berkat keselamatan bagi segala bangsa. Mordekai tidak sedang memelihara dendam pribadi dengan Haman, melainkan melibatkan diri dalam peperangan abadi Allah melawan mereka yang bekerja bagi iblis dan berusaha menghalangi kehendaknya di dunia ini. Mordekai bukanlah satu-satunya tokoh dalam Alkitab yang melakukan pembangkangan sipil demi hati nurani. Para bidan Ibrani di Mesir juga melanggar perintah Firaun dan menolak membunuh bayi-bayi Yahudi. Daniel dan ketiga temannya menolak menyantap makanan raja. Ketiga temannya juga menolak bersujud menyembah patung Nebukadnezar. Para rasul menolak untuk berhenti bersaksi di Yerusalem, menegaskan kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pernyataan itu bisa menjadi pernyataan iman yang luar biasa atau sekedar cara penyetut untuk menghindari dari tanggung jawab, tergantung pada kondisi hati orang yang mengucapkannya. Namun perlu dicatat bahwa setiap peristiwa tersebut, mereka menerima firman langsung dari Allah yang memberi mereka kepastian bahwa mereka sedang melakukan kehendak-Nya. Perlu dicatat bahwa dalam setiap kejadian,
Orang-orang percaya tersebut bersikap ramah dan penuh hormat. Mereka tidak memicu kerusuhan atau membakar bangunan demi hati nurani. Karena otoritas sipil ditetapkan Allah, tindakan melanggar hukum merupakan hal serius bagi orang Kristen. Jika kita melakukannya, kita harus memahami perbedaan antara prasangka pribadi dan keyakinan berdasarkan Alkitab. Ada hal yang terlibat. Dengan mengakui dirinya sebagai orang Yahudi, Mordekai mendatangkan resiko bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang-orang Yahudi lainnya di kekaisaran tersebut. Ketatan pada hati nurani dan kehendak Allah yang berujung pada pelanggaran hukum sipil bukanlah perkara sepele yang bisa dianggap enteng. Namun beberapa pengunjuk rasa yang bertindak atas dasar hati nurani yang kita lihat di televisi tampak lebih seperti badut yang hendak pergi ke pesta daripada prajurit yang maju ke medan perang. Saudara, mereka tidak akan pernah bisa berdiri teguh seperti Martin Luther yang menantang para petinggi agama dengan berkata, "Hati nuraniku tertawan oleh firman Allah, dan tidak baik untuk melawan hati nurani sendiri. Disinilah aku berdiri. Tuhan tolong aku." Mordekai mungkin memiliki kekurangan dalam hal praktek keagamanya. Namun kita patut mengagumi keberanian sikapnya. Tentu saja karena Allah telah menempatkan dia dan Esther pada posisi resmi mereka agar mereka dapat menyelamatkan bangsa mereka dari pemusnahan. Pengabaian mereka terhadap hukum Yahudi menjadi hal yang tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan keberanian mereka dalam mempertaruhkan nyawa mereka untuk seluruh bangsa Yahudi. Baktu Morganas, kebencian Haman terhadap Mordekai segera berkembang menjadi kebencian terhadap seluruh bangsa Yahudi. Haman sebenarnya bisa saja melaporkan pelanggaran Mordekai kepada raja dan raja mungkin akan memenjarakan atau bahkan menghukum mati Mordekai. Namun hal itu tidak akan pernah memuaskan hasrat si iblis, hasrat balas dendam Haman. Tidak, kebenciannya harus dipuaskan dengan sesuatu yang lebih besar, seperti pemusnahan satu bangsa secara keseluruhan. Bahasa Inggrisnya genocide. Sama halnya dengan Yudas di ruang perjamuan, demikian pula Haman di istana. Ia berubah menjadi seorang pembunuh. Mark Twain menyebut antisemitisme ini sebagai iri hati yang membengkak dalam benak yang kerdil. Dan ia benar. Saudara, itu adalah kesombongan dari Haman. Sadis, saudara. Yang keempat, ya saudara, kelihayannya. Dia mulai susun rencana. Ya, sesuai dengan Amsal itu apa? Kaki yang segera membuat rencana untuk kejahatan. Esther 3 ayat 7-15. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur. Ya, pur ini adalah undi, saudara, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yaitu bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Dia katakan begini, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkan kepada tangan pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam pembendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari,
yaitu pada tanggal 13 bulan yang kedua, yaitu bulan Adar, supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Kelihayannya, saudara. Perhatikan langkah-langkah yang diambil oleh Haman yang jahat saat ia menjalankan rencananya untuk membinasakan orang Yahudi. Yang pertama, dia tentukan harinya. Saudara, Haman dan beberapa ahli nujum istana membuang pur atau membuang undi untuk menetapkan hari pembinasaan orang Yahudi. Hal ini dilakukan secara diam-diam sebelum Haman menghadap raja untuk menyampaikan rencananya. Haman ingin memastikan bahwa dewa-dewanya menyertainya, saudara, iblis-iblisnya menyertainya, dan bahwa rencananya akan berhasil. Saudara, bangsa-bangsa timur pada masa itu jarang mengambil langkah penting tanpa berkonsultasi dengan bintang-bintang dan tanda-tanda alam. 1 abad sebelumnya, ketika Raja Nebukadnezar dan para panglimanya tidak mencapai kesepakatan mengenai strategi penyerangan, mereka berhenti sejenak untuk meminta petunjuk dari dewa-dewa mereka. Ya, ada di sebab Raja Babel berdiri di persimpangan jalan, di perjabangan 2 jalan untuk melakukan ramalan. Ia mengocok anak-anak panah, ia meminta petunjuk kepada berhala-berhala, ia mengamati hati. Saudara, kata Babilonia pur berarti undi. Dan dari kata itulah orang Yahudi mengambil nama perayaan mereka, yaitu Purim. Ya. Menarik untuk dicatat bahwa Haman mulai prosedur ini pada bulan Nisan, bulan yang sama saat orang Yahudi merayakan pembebasan mereka dari Mesir. Saudara, saat para ahli nujum membuang undi pada kalender, bulan demi bulan dan hari demi hari, mereka sampai kepada tanggal yang dianggap paling tepat, yaitu hari ke-13 bulan ke-12. Wah, masih 1 tahun, saudara. Keputusan ini pastilah berasal dari Tuhan, karena hal itu memberi orang Yahudi waktu 1 tahun penuh untuk bersiap-siap, dan juga memberi waktu bagi Mordekai serta Esther untuk bertindak. Saudara, di dalam Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Apakah Haman kecewa dengan pilihan ini? Mungkin saja dia sedang ingin segera bertindak, mengejutkan orang Yahudi saat mereka lengah, atau melampiaskan kebenciannya jauh lebih cepat. Di sisi lain, ia memiliki waktu hampir 1 tahun untuk memelihara dendam dan menantikan pembalasan. Dan hal itu tentu memberinya kepuasan sendiri. Ia bisa menyaksikan kegelisahan, kepanikan orang Yahudi sambil menyadari bahwa dirinya lah yang memegang kendali. Bahkan jika orang Yahudi memanfaatkan penundaan ini untuk pergi meninggalkan kekaisaran, itu tetap saja bisa menyingkirkan mereka dan menguasai segala harta benda yang mereka tinggalkan. Rencana itu tampak bagus. Ya, langkah kedua, ia memohon izin raja. Seperti iblis, musuh besar bangsa Yahudi, Haman adalah seorang pembunuh sekaligus pendusta. Awalnya ia bahkan tidak menyebutkan nama bangsa yang dituduh, yang hendak menggoyahkan kerajaan itu kepada sang raja. Penjelasannya yang samar mengenai situasi tersebut membuat bahaya itu tampak jauh lebih gawat. Fakta bahwa orang-orang berbahaya ini tersebar di seluruh wilayah kekaisaran membuat tindakan raja terhadap mereka menjadi semakin mendesak. Haman benar ketika ia menggambarkan orang Yahudi sebagai bangsa yang hukumnya berbeda dengan hukum bangsa lain. Hukum mereka memang berbeda karena mereka umat pilihan Allah secara khusus yang menerima hukum kudus Allah yang langsung dari tangannya sendiri. Musa bertanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang demikian adil seperti seluruh hukum yang kuhadapkan kepadamu hari ini? Dan jawabannya adalah tidak ada. Fakta bahwa ada 1 orang, yaitu Mordekai, melanggar satu hukum yang dibesar-besarkan oleh Haman menjadi tuduhan palsu bahwa seluruh orang Yahudi melanggar semua hukum negeri itu. Nabi Yeremia telah menginstruksikan orang-orang Yahudi yang berada dalam pembuangan untuk bersikap sebagai warga negara yang baik dan bekerja sama dengan pihak yang menawan mereka.
dan tampaknya mereka memang mematuhinya. Saudara, jika orang Yahudi di Kekaisaran Persia berulang kali melakukan hasutan atau pengkhianatan, pastilah Ahasiweros sudah mengetahuinya. Lagi pula seandainya pun ada sebagian orang Yahudi di beberapa kota yang melanggar hukum raja, mengapa seluruh bangsa Israel harus dimusnahkan akibat perbuatan segelintir orang? Langkah pamungkas Haman muncul di akhir pidatonya ketika ia bilang ia menawarkan pembayaran sebesar 10.000 talenta perak kepada raja demi hak istimewa untuk menyingkirkan orang-orang berbahaya ini dari kekaisaran. Menurut sejarawan Yunani Herodotus, buku 3 bagian 95, pendapatan tahunan seluruh kekaisaran Persia adalah 15.000 talenta perak. Dengan kata lain, Haman menawarkan jumlah yang setara dengan 2/3 angka yang sangat besar itu. Haman pastilah seorang pria yang sangat kaya raya. Tentu saja ia berharap dapat memperoleh kembali sebagian dari jumlah uang tersebut melalui harta rampasan yang diambil dari orang-orang Yahudi. Dalam Ester 3 ayat 11 tanggapan raja, perak itu kuberikan kepadamu, memberi kesan bahwa Ahasiweros menolak uang tersebut dan menawarkannya untuk menanggung sendiri biayanya. Sesuai dengan kebiasaan timur, raja dengan sopan menolak tawaran itu, namun sebenarnya mengharapkan Haman untuk bersikeras agar raja menerimanya. Saudara, lihatlah kisah tawar-menawar Abraham dengan Bani Het dalam Kejadian 23. Haman tahu bahwa perang melawan Yunani telah menguras kas kerajaan, dan ia tidak mungkin menawarkan uang sebanyak itu kepada penguasa yang begitu perkasa jika ia tidak benar-benar membayarnya. Tanpa banyak bertanya, raja menyerahkan cincin meterai kerajaannya kepada Haman dan memberinya wewenang untuk bertindak atas nama raja. Ia dapat menulis dokumen apapun yang ia kehendaki dan membuka cap meterai raja padanya. Dokumen tersebut harus diterima sebagai hukum dan dipatuhi. Saudara, tindakan Ahasiweros itu sungguh gegabah. Namun sesuai dengan tabiatnya, ia bertindak sebelum lebih dulu barusan menyesal kemudian. Saudara, Amsal 18 ayat 13. Jikalau seorang menjawab perkara sebelum mendengarnya, itu adalah kebodohan dan kehinaan baginya. Saudara, yang keempat, Haman segera menyebarluaskan keputusan itu. Saudara, langsung gercep dia. Tanpa sepengetahuan orang-orang Yahudi yang sedang merayakan Paskah, Haman sibuk bersama juru tulis raja menyusun undang-undang baru tersebut dan menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa dari berbagai bangsa di wilayah kekaisaran. Pada ayat ke-13, isi undang-undang tersebut mirip dengan instruksi yang diberikan Samuel kepada Raja Saul saat mengutus Saul untuk membinasakan orang Amalek. Satu perbedaan pentingnya adalah bahwa Saul tidak diizinkan untuk mengambil harta rampasan apapun, sedangkan Haman dan rekan-rekannya berharap dapat menjarah harta orang Yahudi dan memumpuk kekayaan besar. Saudara, dokumen resmi itu diserahkan kepada para kurir kerajaan yang dengan cepat membawanya ke seluruh penjuru kekaisaran. Jika di sebuah kerajaan kuno, sebuah pesan berisi kabar buruk bisa disiapkan, diterjemahkan, dan disebarluaskan dengan begitu cepat. Saudara, sekarang mengapa gereja membutuhkan waktu begitu lama untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus? Kita sekarang ada internet, ada YouTube, ada itu. Lakukan, saudara. Ya, lakukan. Sekarang media sudah hebat, cepat. Ya. Zaman dulu aja mereka bisa pakai kuda, pakai apa. Memang benar, jumlah penduduk dunia modern kita lebih banyak daripada jumlah rakyat di Kekaisaran Ahasiweros. Namun kita juga memiliki sarana komunikasi dan transportasi yang jauh lebih baik, saudara. Masalahnya terletak ke pembawa pesannya. Pesan itu sudah siap untuk disampaikan, tetapi kita tidak memiliki cukup orang untuk membawanya atau cukup dana untuk memberangkatkan mereka. Saudara, pekerjaan itu dilakukan dengan cepat karena Haman tidak ingin Ahasiweros berubah pikiran. Begitu undang-undang itu ditulis dan dimeteraikannya, nasib buruk orang Yahudi pun terkunci karena hukum orang Media dan Persia tidak dapat diubah. Rencana licik Haman telah berhasil. Bagian kelima, dan lihat sikap tak acuh-tak-acuhnya. Ester 3:15. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu sebentar atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu,
Raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar, saudara. Saudara, sikap ketidakacuhannya. Haman bisa saja mengeluarkan surat perjanjian mati bagi ribuan orang tak berdosa, lalu duduk menikmati perjamuan bersama raja. Sungguh hati yang sangat keras dan tidak peduli. Ia seperti orang-orang yang digambarkan oleh Nabi Amos, yang minum anggur dalam mangkuk dan mengurapi diri sendiri dengan minyak yang paling harum, tetapi tidak berduka cita atas kehancuran Yusuf. Namun pada akhirnya Haman justru telah mendatangi surat perintah kematiannya sendiri, sebab dalam waktu kurang dari 3 bulan ia akan mati, saudara. Ya, nanti kita baca di Esther berikutnya. Helen Keller berkata, ilmu pengetahuan mungkin telah menemukan obat untuk sebagian besar kejahatan, tetapi belum menemukan penawar bagi yang terburuk di antaranya, yaitu atas sikap bodoh masa bodoh manusia. Ya, di My Religion page 162. Yesus menggambarkan sikap masa bodoh itu dengan sangat jelas melalui perumpamaan tentang orang Samar yang murah hati. Ia menunjukkan bagaimana 2 orang agamawan, seorang imam dan seorang Lewi, mengabaikan kebutuhan orang yang sedang sekarat itu. Sementara orang Samaria yang merupakan orang asing yang dibenci, justru berkorban untuk merawatnya. Yesus juga menegaskan bahwa mengasihi Tuhan seharusnya membuat kita mengasihi sesama, dan bahwa sesama kita adalah siapa yang membutuhkan kita. Oleh karena itu, sebelum kita menghakimi Haman yang jahat, marilah kita memeriksa hati kita sendiri. Miliaran orang berdosa yang terhilang di dunia ini berada di bawah hukuman mati yang kekal. Namun kebanyakan orang Kristen tidak berbuat banyak untuk mengatasinya. Kita bisa saja duduk menikmati perjamuan kudus di gereja dan santapan hari Minggu tanpa sedikit pun terpikir untuk membantu menyebarkan kabar bahwa Bapa telah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia. Pada bulan Juni tahun 1865, seorang misionaris untuk Tiongkok bernama Hudson Taylor sedang tinggal bersama teman-temannya di Brighton, sebuah kota resort tepi laut yang populer di Inggris. Ia merasa letih dan sakit serta sedang mencari kehendak Allah bagi masa depan pelayanannya. Saudara, pada hari Minggu tanggal 25 Juni karena tidak sanggup melihat kerumunan orang bersuka cita di rumah Allah, ia pergi berjalan-jalan di tepi pantai dan bergumul dengan Allah dalam kepedihan jiwa yang mendalam. Allah menjumpainya dengan cara yang baru dan mempercayakan kepada Allah penyediaan 24 pekerja yang melayaninya di Tiongkok. 2 hari kemudian ia pergi ke London dan County Bank dan membuka rekening atas nama China Inland Mission. Itulah awal dari pelayanan ajaib yang terus berlangsung hingga hari ini. Ungkapan dalam kisah tersebut menyentuh hati saya adalah tidak sanggup melihat kerumunan orang yang bersuka cita di rumah Allah. Tentu saja bersukacita di dalam Tuhan dan melakukan di rumahnya adalah hal yang baik. Namun sukacita tidak boleh menjadi pengganti bagi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa? Memberitakan firman ini kepada seluruh dunia. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah lagu gospel yang populer, meja perjamuan Allah penuh, namun ladangnya kosong. Kita semua ingin menikmati perjamuan itu, tetapi kita tidak ingin membagikan beritanya. Kita tidak perlu menjadi orang tidak percaya yang keras hati seperti Haman untuk bersikap apatis, bersikap acuh tak acuh, bersikap tidak peduli terhadap nasib miliaran jiwa yang terhilang di dunia ini, saudara. Sebagai penutup, saudara, berbeda dengan kebahagiaan sang raja dan perdana menterinya, penduduk Susan, baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi, diliputi rasa berat hati, kebingungan. Apa yang menyebabkan perubahan kebijakan tiba-tiba ini? Mengapa orang Yahudi tiba-tiba dijadikan sasaran sebagai musuh kekaisaran? Adakah jalan keluar? Saudara, Allah ada di belakang. Namun situasi ini bukannya tanpa harapan, sebab Allah telah mempersiapkan dan menempatkan 2 orang, Mordekai dan Ratu Esther, dan dia siap bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita lanjutkan hari penentuan Esther 4. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah kiranya kami belajar kitab Esther ini. Saya udah ada jadwal 2 kami percaya bahwa buangkanlah setiap kesombongan dalam hati kami, keangkuhan, baik itu dari jabatan ataupun kekayaan kami. Biarlah kami memiliki kerendahan hati Tuhan di hadapan-Mu,
Pimpin kami terus, berilah kami hati yang taat, agar kami mau menyembah kepada Tuhan saja, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Bila kiranya Tuhan coba bekerja dalam kehidupan kami untuk menuntun dan membimbing kami, sehingga Engkau menghalau orang-orang di apa yang di sekitar kami, sikap-sikap yang tidak baik Tuhan, berikanlah kami kemampuan dan kekuatan, agar kami memiliki hikmat dalam kami berteman, dalam kami bergaul, dalam kehidupan kami sehari-hari, baik kami di gereja maupun kami di keluarga kami, Tuhan. Pimpin kami terus dengan kasih setia dan anugerah-Mu, sehingga Engkau yang senantiasa terus membimbing kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar buat kami semuanya, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat dan pengajaran-pengajaran yang luar biasa untuk kami sama-sama belajar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih berkat hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam usaha, rumah tangga, dan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami dalam kelas ini, tautkanlah hati kami kepada Engkau saja, Tuhan, sehingga tidak ada Allah lain dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih yang bersyukur dan malam hari ini mau beraktivitas ataupun mau istirahat. Kiranya esok hari kami melihat hari yang baru dengan berkat yang baru, penyertaan Tuhan yang baru. Terima kasih, kami mau mengakhiri Bible Study malam hari ini dengan menerima berkat yang pada Engkau. Ya, mari angkat tangan teman-teman. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.